tentang Bapak. Ini riwayat hidup dari sang penulis, namun dikemas menjadi bahasa fiksi, dan di situ terjadi konflik yang cukup mendalam, konflik kejiwaan. Ketika saya membacakan ini, terasa betul bagaimana terharu membaca nasib dari aku itu, yang berdialog cerdas dan keras dengan emaknya, menceritakan tentang kehidupan istri itu dari seorang lelaki yang ternyata tidak bertanggung jawab, yang suka berjudi dan suka bermain wanita, gonta-ganti pasangan, kawin berkali-kali, dan meninggalkan si ibu dari anak ini sendirian, bahkan untuk melahirkan. Untuk ke bidan atau dukun bayi pun sang suami itu lebih memilih melanjutkan tidur. Untuk segala hal, dia tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anaknya, yaitu ibu dan orang tua dari tokoh laki yang diceritakan sebagai tokoh aku di situ. Nah, terlepas dari sosiologi sastra ini terkait dengan kehidupan pengarang, di cerita ini konfliknya tertata. Bahwasanya ada naik turun, tarik ulur tentang penerimaan terhadap posisi laki-laki itu. Apalagi terutama ketika pada akhir dari cerita, enggak ceritakan tentang akhir kehidupan dari lelaki itu yang sakit-sakitan, yang kemudian mati. Dan pada saat sakit-sakitan itu, dia ingin kembali kepada istrinya, yaitu ibu dari sang tokoh aku ini. Namun oleh karena begitu pahit dan mengenaskan kehidupannya ditinggal oleh seorang suami yang tidak bertanggung jawab, istri itu menolak. Bahkan ketika anaknya pun memohon agar mau menerima bapaknya, tetap ditolak. Hingga sang anak suatu saat melihat foto ayahnya itu, seburuk-buruk perilaku dari lelaki itu, dia adalah orang tua laki-laki atau bapak dari anak itu. Maka dia ingin mengabadikan, memasang foto dari laki itu yang ternyata cukup tampan. Namun setelah betul diwujudkan niatnya untuk menghormati ayahnya, seburuk-buruk apapun, dia lelaki yang sudah mengukir jiwa raganya. Emaknya tahu, ibunya tahu bahwa foto itu dipasang di situ. Lantas ibunya murka dan tidak akan ke rumahnya lagi bila foto itu masih dipasang. Terjadi konflik batin dari sang lelaki. Akhirnya lelaki itu, anak dari ibu ini, anak dari bapak yang tidak bertanggung jawab itu, memutuskan untuk membakar foto dari laki-laki, ayahnya itu. Dibakar, disaksikan di depan ibunya, ibu kandung yang sudah membesarkan tanpa kehadiran sosok laki-laki sebagai seorang ayah yang baik. Diakhiri dengan kalimat, memang foto laki-laki itu tidak pantas dipasang di rumahnya. Sesudah dipikir-pikir. Jadi pemikiran itu bisa naik turun. Seperti kata istri saya yang menyitir perkataan mami, yaitu ibu dari istri saya, itu mertua saya. Ambekan iku mlebu metu koyok. Nah, pikiran itu naik turun koyok ambekan. Nah, nafas itu kan naik keluar masuk. Berpikiran juga begitu, pendapat tentang sesuatu begitu. Jadi kita sering sekali mengalami hal itu. Ini bukan mewujud plan-plan, tapi sebuah proses berpikir. Ada lagi pembahasan tentang plan-plan itu lain. Jadi suatu sikap dasar harus tetap dipegang untuk kebaikan. Dan pemikiran itu naik turun
keluar masuk seperti orang bernafas, itulah yang membuat konflik kejiwaan dari anak dan ibu ini menghadapi ayah dan suami yang tidak bertanggung jawab seumur hidupnya. Ketika saya baca tadi malam, terasa betul betapa ini membuat terharu dan merasakan suasana tertentu. Karena kekuatan dari penceritaan dari Pak Jayus PT, yang oleh karenanya cerita-ceritanya dinilai tingkat tinggi oleh para pengarang dan para pengamat sastra Jawa.